kita mau membahas refleksi tahun 2020 gitu ya. Harusnya ini minggu depan jadwal saya, tapi karena Bu Iva nggak bisa, jadi hari ini saya yang membawakan, minggu depan Bu Iva gitu ya. Kita mau sedikit kilas balik gitu ya, sedikit kita mau berpikir apa sih yang udah terjadi di tahun 2020 ini. Gitu ya. Boleh enter satu? Enter lagi? Ya. Satu kalimat singkat tentang 2020. Boleh teman-teman tulis di chat gitu ya. Silakan. Saya tunggu apa sih menurut kamu 2020 itu? Ya, silakan diisi di chat. Kita coba berinteraksi gitu ya. Penuh kejutan. Drama. Kata Susi gitu ya. Tahun yang menantang kata Fania. Penuh kejutan, tidak disangka gitu ya. Amazing kata Juna. Penuh tantangan kata Kayenima. Adaptif kata Kenan. Lelah gitu ya. Terus tahun duka cita, siapa tuh tahun duka cita? Yunus. Ada drama kata Kelly, ada karantina massal kata Vera. Yang lain? Udah kok. Sudah semua nih, udah nggak ada lagi nih. Ya. Maka kalau dahsyat luar biasa tuh kalau kata Karo-Karo gitu ya. Yang lain ada lagi yang mau tulis? Gitu ya, kejutan, tantangan, tidak disangka, amazing gitu kan ya, adaptif mungkin karena apa? Kita harus beradaptasi, penuh misteri gitu ya. Tahun duka cita, drama, karantina massal luar biasa. Ya, kalau saya simpulkan ada 3 yang terulang. Yang pertama adalah tahun masker kata Juna. Enter satu kali. Iya, ini dia. Ada 3 hal yaitu bencana, resesi, virus, dan kematian gitu ya. Kalau kita ingat dengan pasti, maka 1 Januari 2020 itu diawali dengan apa? Kita mengalami dengan banjir besar gitu ya. Banjir yang luar biasa, Jakarta hampir tenggelam gitu ya, di sebagian tempat, sebagian wilayah hujan besar, dan tidak dapat terantisipasi dengan baik sehingga ada banjir gitu ya. Tetapi juga bukan hanya bencana banjir, tetapi bencana-bencana yang lain gitu ya. Ada cukup banyak gempa, ada cukup banyak taufan gitu yang terjadi. Lalu yang kedua adalah kita resesi. Untuk pertama kali secara dunia di alam modern ini kita mengalami yang namanya resesi. Ya, diawali dengan Cina gitu ya. Kalau teman-teman ingat tahun lalu itu Cina dengan pertumbuhan ekonominya itu sampai 2 digit gitu ya, berarti 10 lebih. Lalu awal Januari, Februari, Maret masuk resesi di Cina ketika dia mulai melockdown Wuhan gitu ya, lalu mulai seluruh China di lockdown, terjadi resesi di Cina luar biasa. Lalu terjadi efek domino, hampir semua negara mengkarantina, lalu semua pesawat berhenti. Bulan Mei itu, sekitar bulan Mei, hampir semua pesawat berhenti dan ekonomi resesi. Ya, kalau mau lihat Bali sepi, silakan pergi hari ini. Kalau mau lihat Tokyo, mau lihat Hong Kong sepi, Singapura sepi, Changi sepi, pergi hari ini. Gitu ya, resesi yang luar biasa. Orang-orang yang tidak pernah menyangka bahwa ini terjadi di masa modern ini. Lalu yang ketiga itu ada virus dan kematian. Ya, tahun ini menjadi tahun yang dalam sejarah modern ada virus yang menjangkiti hampir sampai dengan hari ini di atas 50 juta orang sudah terkena virus. Ada sekitar 2 jutaan orang yang katanya meninggal karena virus ini.
gitu ya, membuat kepanikan yang luar biasa, membuat sesuatu yang luar biasa. Saya ingat ada seorang pemuda gitu ya, dulu aktif di kita, dia menulis status di Instagramnya. Waktu itu sekitar bulan April gitu ya, dia tulis begini, 2020 is too dark, is too sad, untuk diingat, untuk dihayati. Beberapa teman saya suka bercanda, dia bilang gini, sorry Jim, mulai hari ini gitu ya, sejak masuk tahun 2020, gue mulai nggak percaya yang namanya anak-anak yang punya indera keenam. Gue nggak percaya yang namanya kaum rohaniawan. Gue nggak percaya dengan yang namanya mistis, geologi gitu ya. Saya bilang kenapa? Saya bilang, lu tahu penduduk dunia itu 4 juta orang. Tapi tidak ada satu orang pun tahun lalu yang bilang bahwa tahun 2020 ini sekelamnya. Nggak ada satupun yang bilang. Tidak ada satu orang pun yang memprediksi tahun 2020 berakhir seperti ini. Nggak ada. Ya. Lalu kita enter. Lagi. Lalu apa yang Alkitab ajarkan? Gitu ya. Alkitab bilang, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh bijaksana. Ya, kalimat yang dan feedbacknya ayat yang sangat populer gitu ya, ayat yang sangat biasanya dikeluarkan nanti tanggal 30, 31 Januari gitu ya. Ajar kami menghitung hari-hari sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kan kita mau sedikit bahas. Apa sih itu menghitung hari? Kalau boleh bantu enter lagi. Ya, bagaimana menghitung hari? Pendeta Stephen Tong dalam bukunya Waktu dan Hikmat mengatakan bagaimana kita menghitung hari. Menghitung itu selalu ada 4 bagian. Menambahkan, mengurangi, mengalihkan, dan membagi. Betul nggak? Ya, apa itu menambahkan? Mari, mundur. Iya. Apa itu menambahkan? Menambahkan itu, mari kita melihat apakah tahun ini, selain umur kita yang bertambah, apa yang bertambah? Apakah selain umur, selain berat badan yang bertambah gitu ya, karena di lockdown gitu ya. Wah, saya sedih karena kemarin akhir tahun lalu saya udah sempat 90 lebih dikit gitu ya. Sekarang berat badan saya udah mau hampir 100 kurang dikit gitu ya. Tapi pertanyaannya apakah kita menambahkan dari tahun yang lalu dengan tahun yang ini, apa yang kita tambahkan? Adakah kebaikan yang kita tambahkan? Adakah pengetahuan yang kita tambahkan? Gitu ya. Selama lockdown, ada istilah yang menarik. Teman-teman saya yang bilang gini, ada namanya obesitas rohani. Tahu apa itu obesitas rohani? Obesitas rohani itu teman-teman kebanyakan pada nonton YouTube, kebanyakan pada nonton Instagram, kebanyakan nonton Facebook yang berisi tentang pengetahuan, yang berisikan bahkan mungkin tentang firman Tuhan. Itu ditambahkan, tetapi tidak dikerjakan. Sehingga terjadilah yang namanya, kalau teman-teman menyebut, beberapa teman saya menyebut, terjadi obesitas. Gitu. Orang, seakan-akan pengetahuannya bertambah, tetapi kelakuan dan kebaikannya nggak bertambah. Lalu yang kedua, mengurangi. Apa yang kita kurangi? Apa yang kita kurangi dalam hidup ini? Kamu bandingkan tahun lalu dengan tahun sekarang, apakah hidup kita ini, bangornya kita itu udah berkurang belum sih? Dulu, tahun lalu, tahun 2019, saya kalau ibadah, jam 4 baru sampai, gitu kan.
Sekarang 2020 gitu kan, wah saya juga yang ditunggu juga. Berarti kamu nggak mengurangi. Saya kalau pelayanan dulu perlu diingetin, sekarang masih juga, berarti kamu tidak berkurang. Yang ketiga adalah mengalihkan. Apakah mengalihkan itu artinya gini? Almarhum Pak Bigman selalu bilang begini, seseorang yang begitu mampu memanage waktunya, dalam satu waktu dia bisa mengerjakan pekerjaan sekaligus. Ya, ada beberapa, beliau suka mencontohkan beberapa pemain tenis meja, ketika di atas pesawat dia maka selalu menggerakkan kakinya, jadi dia berolahraga pakai sepeda yang diinjak begitu. Ya, mengalihkan, apakah hidup kita ini sudah kita kalikan dengan baik? Ataukah kita hanya cuma mengerjakan satu? Ya, minggu lalu kita belajar sukses. Ya, ingat sukses itu ada 3. Ada 3 faktor dalam hidup ini bahwa kita disebut sukses. Apa itu? Yang pertama, sukses dalam karir kita. Dalam bekerja kamu sukses gak? Yang kedua, sukses dalam keluarga. Ya, membangun keluarga itu perlu seperti kerja. Membangun satu demi satu batu menjadi sebuah bangunan yang baik dan indah. Lalu yang ketiga, sukses itu adalah sukses dengan pelayanan. Kalau 3 hal ini bisa kamu lakukan bersamaan dengan baik, maka kita berhasil. Ya, banyak orang yang secara karir dia baik, tetapi secara keluarga dia kurang baik. Ada yang secara karir baik, keluarga baik, tapi pelayanan nggak baik. Kamu jangan pikirin, kok Jem, kita kan belum punya keluarga, kok Jem, saya kan belum punya keluarga, berarti saya enggak. Jangan salah. Justru waktu seminar Takong tahun lalu itu cerita tentang pacaran, dia bilang gini, bagaimana saya sebagai orang yang belum memiliki pasangan, saya melatih diri saya mempersiapkan diri saya untuk bertemu yang orang yang Allah telah persiapkan bagi saya, sehingga ketika kami bertemu, kami bisa melakukan hal yang baik bagi Tuhan. Jadi selama masih jomblo, gitu kan, apakah kamu sudah mempersiapkan diri kamu dengan baik? Kadang-kadang kan kita sukanya adalah, saya maunya pasangan saya A, B, C, D, E, F, G. Tetapi kan kita jarang sekali membalikan, oh iya, saya harus mempersiapkan A, B, C, D, supaya pasangan saya bisa baik terhadap pasangan saya. Demikian juga di pelayanan. Ketika ruang lingkup kita menjadi sangat terbatas, ketika hal-hal seakan-akan kita dibatasi oleh ruang gitu ya, kita dibatasi oleh segala sesuatunya, kita tidak bisa bertemu, apakah pelayanan kita berhenti? Ya, ingat tadi ada resesi di sana. Ada kedukaan di sana. Tapi pelayanan itu tetap harus berjalan. Dan ingat, pelayanan itu nggak melulu selalu bicara, kita bicara Alkitab, kita bicara tentang satu dan lain halnya. Enggak. Tapi pelayanan itu juga berbicara bagaimana kamu dan saya hidup sebagai murid-murid Kristus. Gitu ya. Apakah kita sudah menghitungnya dengan baik? Yang keempat adalah bagian dari menghitung adalah membagi. Ini yang kadang-kadang orang nggak suka gitu ya. Orang nggak suka untuk membagi. Orang merasa, wah saya udah pelayanan, saya udah kasih uang, maka saya nggak perlu kasih tenaga. Saya udah kasih tenaga, maka saya nggak perlu kasih uang. Orang suka begitu ya. Betul nggak? Orang suka begitu, orang suka merasa, oh iya, saya udah kasih tenaga kok Jen, maka saya nggak perlu kasih uang. Saya sudah kasih uang, maka saya nggak perlu kasih tenaga. Saya udah kasih waktu, saya udah kasih tenaga, maka saya nggak perlu kasih uang. Oh, saya udah kasih uang dan saya udah kasih waktu, maka saya nggak perlu ngasih tenaga. Ya, ingat apa yang Tuhan Yesus katakan. Tiap orang yang diberi banyak akan dituntut banyak.
Setiap orang yang diberi dikit akan dituntut sedikit. Jadi waktu kamu punya tenaga, kamu punya waktu, dan kamu punya uang, dan kamu berikan itu semua, karena kenapa? Karena Tuhan sudah memberinya. Kepada siapa kita memberinya? Itulah Yus, gunakan hatimu. Karena gini, Alkitab bilang begini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Jadi gunakan hatimu, gunakan akal budimu untuk kepada siapa saya membagikan berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya. Ya, kalau prinsip di Alkitab bilang gitu, bantulah kepada semua orang, terlebih kepada saudara-saudara seiman. Mari kita membagikan. Membagikan apa? Bisa membagikan waktu, bisa membagikan tenaga, bahkan bisa membagikan berkat-berkat dalam bentuk uang kepada saudara-saudara kita. Ya, tapi kadang-kadang kita suka merasa karena pandemi ini, semuanya harus agak berhenti. Kita lupa membagikan. Yang sering kita bagikan apa? Kita bagikan hanya di, oh iya si ini kasihan, that's all. Ya, nanti di akhir saya mau ngajak teman-teman bagaimana kita mensikapi hal-hal di atas. Gitu ya, karena ini adalah refleksi. Oke, lanjut. Enter. Nah, apa itu bijaksana? Tadi kan ajar kami berhitung. Tadi hitungnya apa? Ditambah, dikurang, dikali, dan dibagi. Sehingga kami menjadi apa? Bijaksana. Apa itu bijaksana? Saya selalu ingat kata bijaksana itu dari kata Pak Dikmen. Dalam sebuah diskusi, dalam khotbah seringkali beliau bertanya begini, apa kata cukup dalam doa kami? Kan ada kata cukup ya dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, menurut kamu cukupnya itu apa? Kita tes dulu nih ya. Ayo silakan tulis-tulis lagi. Apa sih kata cukup? Cukup dalam doa Bapa kami menurut. Ayo, silakan ditulis. Biar saya seenggak-enggaknya tahu bahwa kamu masih dengerin saya gitu kan. Apa nih? Belum ada? Apa ini cukup? Tidak minta dari orang lain. Nah, oke, Fania. Yang lain, apa kata cukup? Yang lain, Fania doang baru jawabnya. Tidak minta, tidak berlebih dan tidak kekurangan. Sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Gitu ya. Nah, kalau dibilang sesuai dengan kebutuhan kita, nanti Babe biasanya suka bertanya gini, butuhnya kita yang mana? Karena kadang-kadang kan kita suka tidak lebih, tidak kurang, pas gitu ya. Bersyukur dengan yang ada, cukup atau kurang. Nah, ini keren nih Juna nih. Pas dengan yang ada, kata Marley. Yang lain? Ya, kalau kita bilang, Pak Biknya selalu begini, apa itu cukup? Ada ketika dibutuhkan, gitu ya. Apa itu cukup? Seberapa cukupkah yang kita mau minta dari Tuhan? Pak Biknya selalu bilang begini, Tuhan, saya tidak tahu yang cukup buat saya. Itu naturnya manusia. Manusia nggak mengerti kata cukup. Lalu, bagaimana supaya kita mengerti kata cukup itu? Kita bilang kepada Tuhan, Pak Biknya selalu bilang begini, kita bilang kepada Tuhan, Tuhan, Engkau yang tahu cukupnya buat saya. Jadi apa? Cukupnya itu adalah Tuhan, Engkau yang kasih buat saya. Ada yang dikasih lebih, ada yang dikasih menurut kita, kayaknya itu orang kurang. Tapi itu Tuhan memberi sesuai dengan kehendaknya dia. Nah, demikian juga dengan bijaksana. Apa itu bijaksana? Bijaksana artinya adalah kita menyamakan maunya kita sama maunya Tuhan. Dengan kita menyamakan maunya kita dengan maunya Tuhan, baru kita tahu
Jadi apa tadi? Kita membagi, kita menambah, kita mengurangi, kita mengalihkan, dan kita berbagi itu dalam rangka supaya kita tahu apa yang Tuhan mau terhadap kita. Dan ini nggak sederhana. Ya, ini nggak sederhana. Kenapa saya bilang nggak sederhana? Karena balik lagi tadi, kamu contoh. Di masa pandemik ini, banyak perusahaan chaos. Banyak perusahaan mengalami resesi. Ya, yang terbaru, pabrik sepatu di Tangerang, 3.000 orang diberhentikan. Artinya apa? Ada 3.000 orang yang nggak bekerja lagi. Lalu pertanyaannya, tapi ada juga kan perusahaan yang cukup maju. Ya, kemarin Fania sharing ke saya, dia bilang gini, ya Kak, perusahaan saya di masa pandemi ini justru berkembang dengan baik. Gitu ya. Lalu media Zoom yang kita pakai sekarang ini sahamnya naik tinggi. Nah, ketika kita menjadi bijaksana adalah Tuhan dengan uang yang ada, dengan effort yang kau berikan kepada saya, apa yang harus saya lakukan? Ini yang kalau kemarin 1 bulan yang lalu Pak Hans Wisang bilang begini, tambahkanlah pada kebaikan itu pengetahuan supaya kita ngerti. Oh, ini yang mau saya lakukan. Oh, ini yang nggak saya lakukan. Ambil contoh ya. Sekitar bulan Mei, seingat saya 6 Mei, saya diminta isi di IYF pertama kali melalui rekaman. Ya, saya ingatkan lagi, lalu setelah mulai, saya ketemu sama Juna, lalu Juna bercerita tentang teman-teman yang di GPPB, bahkan dikasih rekamannya. Ini Kak, dengerin rekamannya begini, gitu ya. Waktu saya mendengar, saya bergumul. Apa yang harus saya lakukan? Membantu? Tidak membantu? Gitu ya. Saya lempar ke gereja, wah, rame, gitu ya. Karena konsepnya pada bilang, yang perlu dibantu itu, yang pertama-tama adalah seiman, gitu ya. Dan terus terang, saya bergumul sangat dalam saat itu. Saya bergumul sangat dalam sampai saya teringat, apa sih kira-kira kalau Pak Bigman ada, apa yang Pak Bigman ucapkan? Saking penasarannya, lalu saya buka tuh searching GPPB Bigman Sirait. Lalu saya keluarlah latar belakang didirikannya GPPB. Yang menarik adalah GPPB didirikan oleh Pak Pendeta Bigman Sirait untuk mengajarkan ilmu kepada anak-anak yang tidak beruntung dan menaikkan gizi mereka. Waktu saya baca itu, oke, klik saya. Dan saya tahu, saya harus membantu dengan sekuatnya. Karena gini, idenya adalah menaikkan gizi. Posisinya kemarin itu adalah, Pak, saya untuk makan aja udah nggak bisa. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita menaikkan mereka sehingga kebutuhan pangannya mereka dicukupi. Ya, kita kumpulkan saat itu, kumpulkan dana, lalu kita adakan bakso 1 kali. Yang menarik begini, waktu kita kumpulkan bakso, kita terima. Kita pikir kita kumpulkan hanya untuk 1 kali. Tapi kita terima dari yayasan, 1 yayasan, ya begitu menghargai Pak Bigman, gitu ya, sampai dia kasih ratusan bingkisan, bukan bingkisan, ratusan paket untuk dibagikan. Saya berkomunikasi dengan ketua yayasan, saya berkomunikasi dengan orang gudang di sana, dan saya tahu betapa mereka begitu menghormati almarhum Pendeta Bigman. Ya, kita bersukaria berapa kali? Enggak pernah ada orang sangka, waktu itu kita kumpul uang, saya lupa, 10 juta ya, 10 juta gitu ya, Fania ya. Dan sekali belanja itu mungkin 7 jutaan. Tetapi kita bisa membagi sampai 4-5 kali. Once kita menyatakan Tuhan, seberapa saya harus bantu teman-teman GPPB. Waktu kita mengatakan Tuhan, kami serahkan padamu, dan dia berkarya.
Saya ingat banget waktu ada sisa uang, saya tanya ke teman-teman pengurus, ini ada sisa uang, mau diapakan uangnya? Terus ada yang bilang, oh mau dibeliin masker, mau dibeliin ini, dibeliin itu baik. Tapi sekali lagi saya berpikir, kepada kebaikannya itu, pengetahuan apa yang harus saya sampaikan? Lalu saya bilang, kenapa kita tidak serahkan ke gereja untuk dapat dibelikan vitamin waktu itu untuk teman-teman di Kalbar. Dan puji Tuhan itu terjadi. Puji Tuhan itu terjadi. Ketika kita mau mengatakan, kita mau menyatakan, Tuhan apa yang kau mau dalam hidup saya, maka hal-hal yang amazing itu akan terjadi. Tapi seringkali kita mau yang kita mau, terus Tuhan disuruh ngikut sama kita. Ketika itu terjadi, dan mungkin saja hal amazing menurut kamu terjadi, hati-hati. Karena pada saat itu juga, mungkin kepekaan kita sudah tumpul. Sehingga kita tidak bisa membedakan. Ini dari Tuhan, atau ini dari si jahat. Oh, pusing kan? Kamu mungkin saja diberkati. Tapi pada saat diberkati sebenarnya Tuhan lagi berkata, aku membiarkan kau. Oh, ngilu itu. Kita pikir kita sedang diberkati. Tapi sesungguhnya saat itu kita sedang diberkati oleh si jahat. Menunggu, kalau kata perjanjian lama, ada waktunya Allah itu membiarkan engkau seperti berjalan. Dan engkau sepertinya sukses. Tapi sesaat lagi, ketika murka Allah itu datang, tergelincirlah engkau dalam gertak dan ratap tangis. Wah, ngeri itu. Mari kita melihat tahun ini dan melihatnya dengan baik. Oke, enter sekali. Nih, kita mau bicara bencana, kita mau bicara resesi, kita mau bicara virus dan kematian. Orang selalu bilang, oh ya kita begini-begini, maka bencana, maka resesi nggak ada. Gitu ya. Bahkan di awal-awal COVID ini berlangsung, menarik ketika hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang merasa hamba Tuhan mulai menengking, mulai menginikan gitu ya. Karena tidak sepaham dengan apa yang mereka pahami. Mereka lupa bahwa itu bukan yang Tuhan mau. Ya, kita mau baca, itu saya salah tulis tuh, Ratapan 3. Ratapan 3 ayat 22 sampai 31. Ya, ratapan kalau bisa yang baca cowok-cowok ya. Satu orang satu dah. Ratapan 3 Ratapan 3 ayat 22. Oke, siapa yang mau baca? Silakan. Ratapan 3 ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. 23. Lalu barus tiap pagi besar setiap 24. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. 25. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. 26. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. 27. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. 28. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri para Tuhan. 29. Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu, mungkin ada harapan. 30. Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya,
biarlah ia kenyang dengan cercaan. 31 saya baca ya. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Saya bilang, ratapan ini biasanya orang cuma mau baca di ayat 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaannya. Orang cuma mau ayat di situ, 21 dan 23. Gitu ya. Tapi dua orang dia lupa baca 24 sampai 31-nya. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Sebab itu aku berharap padanya. Waktu orang berharap, orang udah dapat belum saya tanya? Belum kan? Makanya dia berharap. Dia berharap bencana itu lewat. Dia berharap resesi itu hilang. Dia berharap virus itu hilang. Tapi ketika harapan itu tidak ada, dia tetap terus berharap pada Tuhan. Tuhanlah baik bagi orang yang berharap pada Dia, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Saya menjaga diri saya ketika resesi, ketika bencana, ketika tahun 2002 ini terasa begitu gelap adalah, Tuhan, apa yang Kau mau? Ajar aku diam. Ajar aku diam. Mengerti apa yang Kau mau dalam hidup saya. Ya, jangan terlalu merasa begini, begitu. No, duduk diam. Seperti Maria duduk diam di kaki Tuhan Yesus dan bilang, Tuhan, apa yang Kau mau bagi hidup saya? 27. Adalah baik. Ini jarang orang mau baca ya, tapi saya saranin teman-teman cowok, makanya tadi saya bilang yang rekan-rekan cowok yang baca ya, 26. Adalah baik 27. Adalah baik seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian, berdiam diri, kala Tuhan membebankannya. Biar ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu. Pengertian muka dengan debu itu artinya ada kesedihan, ada duka cita. Waktu kita muda, waktu Tuhan menaruh beban yang begitu berat di hati kita, waktu kita merasa, kenapa saya kerja begini sulit, yakinlah bahwa Tuhan yang menaruhnya itu. Dan itu membuat kita berlatih menjadi diri lebih baik. Biarkanlah ia merebahkan dirinya dalam debu, mungkin ada harapan. Biarlah ia memberikan pipinya kepada yang menamparnya. Biarlah ia kenyang dengan cercaan. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Kita menyadari bahwa ada waktunya Tuhan. Ada waktunya Tuhan yang baik. Gitu ya. Oke, sekarang Habakuk 3 ayat 17 dan 19. Ini yang perempuan yang baca sekarang ya. Habakuk. Habakuk 3 ayat 17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. 18. Namun aku... Siapa? Silakan Kak. Oke. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. 19. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Ya, kalau kamu memahami sastra, khususnya sastra Israel gitu ya, perjanjian lama saat ini, maka ayat 17 itu merupakan ayat yang begitu pedih gitu ya. Dia bilang begini, sekalipun pohon ara tidak berbunga. Pohon ara merupakan kebanggaan. Pohon ara itu lambang diri bagi orang Israel. Makanya ketika Tuhan Yesus melihat pohon ara dan dia mencari buahnya, tetapi buahnya nggak ada, Tuhan mengutuk pohon ara. Orang Israel itu digambarkan dengan pohon ara itu digambarkan oleh orang Israel itu dalam perjanjian lama sebagai orang Israel.
Jadi itu kebanggaan yang begitu tinggi. Saya mau tanya kamu dan saya, apa kebanggaan kamu dan saya sebagai orang Kristen? Apa kebanggaan kamu dan saya sebagai orang Kristen? Boleh tulis, ayo. Apa sih kebanggaan kamu yang menurut kamu tidak ada di tempat yang lain, hanya di kekristenan yang ada itu? Yang buat kamu begitu bangga. Silakan. Ditulis. Yeah. Mengenal kasih Tuhan. Wih, punya Tuhan yang rela mengorbankan. Nah, ini cakep nih. Punya Tuhan yang rela mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan manusia. Mengenal kasih Tuhan. Ayo berdua. Mana dong? Biar saya tahu kamu masih ada gitu. Kadang-kadang lucu juga ternyata yang ngoceh-ngoceh begini sendirian loh kesannya. Ayo, yang mengenal kasih Tuhan, oke. Punya Tuhan yang rela, nah ini cakep nih. Yang lain? Apa sih kebanggaannya? Punya Tuhan yang mau memperhatikan kita tiap hari, asik ya. Citra punya Yesus sebagai juru selamat kita. Diajar untuk terus bijaksana dan dewasa menjalani hidup. Wih, keren. Lanjut. Apa kebanggaan kita? Ya, saya mau bilang salah satu kebanggaan kita adalah yang tadi teman-teman bilang, kita mengenal Tuhan Yesus dan bukan hanya mengenal, Dia mau mati buat kita. Lalu Tuhan Yesus dalam Yohanes bilang gini, aku menyebut engkau bukan lagi hamba, tetapi aku menyebut engkau sahabat. Dan seorang mau mati untuk sahabatnya. Diajar untuk terus bijaksana. Gitu ya. Tapi hari ini ada kebanggaan dari kita yang quote-unquote itu seperti seakan-akan kalau saya bilang menjadi samar. Apa itu? Ketika kita ini kan anak Tuhan, betul gak? Betul gak? Kalau anak Tuhan ke rumah Tuhan boleh gak? Saya tanya, boleh gak ke rumah Tuhan? Boleh kan? Boleh, Kak. Nah iya, yang mau jawab aja ya, biar agak enak. Jelong kan jadi aneh juga. Anak Tuhan boleh ke rumah Tuhan. Anak boleh pulang gak ke rumah? Boleh. Boleh. Anak saya main di luar, pulang ke rumah boleh gak? Boleh. Kebanggaan kita sebagai orang Kristen, kita ini disebut anak Allah. Betul ya? Anak-anaknya Allah. Tapi kengerian saya adalah ketika kita sulit untuk boleh datang beribadah. Saya mencoba untuk belajar. Ya, kamu tahu perjamuan kudus, kalimat perjamuan kudus itu selalu diawali gini. Diawali dengan kalimat, berbahagialah mereka yang diundang ke dalam meja perjamuan. Terus saya bilang, apakah saya diundang hari ini Tuhan? Apakah pandemi ini menghalangi saya untuk masuk ke dalam mejamu? Ya, dan demi Tuhan Allah yang hidup ya saya mau bilang ya. Kalau Susi WA saya bilang ini Kak Jem, bisa tugas ke hari Minggu. Hati saya bergumul, mau nangis saya. Kalau kamu tak ikut saya, kalau doa hari Minggu, aduh, hati saya kacau balau. Karena menurut saya harus kita boleh beribadah. Tapi seakan-akan Tuhan bilang, hari ini nggak boleh deh. Hari ini nggak boleh datang semua. Maka saya mengerti kalimat ini. Sekalipun pohon ara tidak berbuah. Pohon boro-boro berbuah. Berbunga aja kagak. Pohon anggur nggak berbuah. Pohon anggur itu selalu kan dibilang gini, akulah pokok anggur yang benar. Kamu ranting-rantingnya. Kalau rantingnya tidak berbuah akan dipotong. Tapi ini dia bilang, hari ini Tuhan pohon anggurnya nggak ada yang berbuah.
Minyak zaitun nggak ada Tuhan, hasilnya jelek. Bahan makanan nggak ada. Kambing domba nggak ada di kandang, kosong di kandang. Kalau orang bilang, saya kemarin lihat IG-nya Pak Bigman, terus dia bilang gini, bicara tentang janda miskin, persembahan janda miskin. Kata Pak Bigman, sampai hari ini tidak pernah ada orang yang memberi seperti janda miskin itu. Kata Pak Bigman, saya ketika memberi tidak pernah berhitung. Saya memberi mungkin dompet saya habis itu kosong. Betul, dompet kosong. Tapi masih ada, aset saya masih ada, tabungan saya. Oke, tabungan saya nggak ada, tapi saya masih punya aset. Tapi ketika itu semua tidak ada, masihkah engkau menyembah Tuhan? Ketika tabungan uang kamu nggak ada, ketika tabunganmu nggak ada, ketika asetmu nggak ada, bahkan kesehatanmu pun tidak ada, masihkah engkau menyembah Tuhan? Atau kita ini cuma menyembah Tuhan hanya karena engkau memberkati saya Tuhan, karena engkau menggelembungkan tabungan saya Tuhan, karena engkau melebarkan aset saya Tuhan, maka saya menyembahmu. Lalu ketika Tuhan ambil itu semua, kita kaing-kaing, lalu kita mengutuk itu, Tuhan kau jahat, Tuhan kau tidak sayang sama saya. Ketika kita baca kita Yakub, Ayub, kita selalu bilang, wih Ayub hebat. Tapi saya mau bilang, nggak ada orang yang stop si Ayub itu. Hartanya habis, anaknya habis, bahkan istrinya meninggalkannya. Istrinya sampai bilang sama Ayub begini, Yub, lu kutuki Tuhan, habis itu lu mati aja Yub. Ya, sedikit itu makanya tadi saya bilang, pentingnya kamu di masa sekarang yang belum berpasangan berdoa. Jangan sampai kamu nanti punya pasangan kayak istrinya ya Ayub tuh. Udah lagi susah dibilang begitu, kutuki aja Tuhan, lalu mati aja Yub. Sakit jiwa gak lo? Ketika itu terjadi. Ayat 18. Ketika hal buruk itu terjadi Tuhan, aku bersorak-sorak. Aku beria-ria dalam Allah yang menyelamatkanku. Allah Tuhanku, itulah kekuatanku. Ini kalau kata Pak Bigman, kalau kita belajar bahasa aslinya, maka ini kalimatnya ngeri dari 16. Kata Tuhan itu ditulis dengan kata T besar, U besar, H besar, N besar. Yang artinya kalau dalam bahasa asli YHWH. Artinya Allah Israel yang agung itu. Terus disebut dengan kata Allahnya A-nya gede. Allah perlindunganku. Jadi pesannya kuat, kental. Apa itu? Walaupun semua hal buruk itu terjadi, Tuhan tetap Tuhan. Dan dia tetap Tuhan yang memberikan kekuatan. Maka ketika bencana itu terjadi, ataupun berjalan, maka apa yang kita lakukan? Berbagilah. Bantulah. Ya, saya senang ketika teman-teman awal tahun lalu ada yang banjir, kita pergi ke rumah saudara-saudara kita bersih-bersihin mereka rumahnya. Ya, ketika bencana itu terjadi, maka biar orang tahu, oh ada teman-teman, ada saudara-saudara seiman yang menjagai saya. Ketika resesi itu terjadi, ya makin kesini, makin hari, saya makin banyak ketemu orang yang bilang, waduh Pak, resesi udah luar biasa. Saya kemarin ketemu satu orang, umur 3, 4, 5 tahun lebih tua dari saya. Terus dia bilang gini,
saya usaha, saya punya jaringan, Itu lah bisa. jualan frozen food. Jadi dia jual nugget segala macam. Saya udah kerja 15 tahun, Jin. Saya dalam 1 tahun terakhir sebelum krisis ini, tiap bulan itu saya punya omset 6 miliar. Dan dari 6 miliar itu saya punya profit 10%. Artinya 600 juta sebulan. Hebat. Udah potong gaji karyawan segala macam, tiap bulan dapat 600 juta. Tapi kemarin dia bilang, hari ini kalau di total semua aset, utang, dan kewajiban saya, maka saya masih minus 10-15 miliar. Kenapa itu terjadi? Dia bilang, saya juga nggak ngerti. Salahnya di mana? Orang-orang yang biasa bekerja, jadi tidak bekerja. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Ya, kalau ada teman-teman yang jualan online, beli kalau ada uang sedikit. Kalau kamu bilang, aduh Coach Jem nggak ada uang juga, promosikan temanmu dengan baik. Kalau kamu bilang, aduh Kak, saya mau beli, tapi kayaknya seleranya bukan selera saya. Kamu beli, kamu kasih ke orang lain. Itulah namanya ketika kita menghadapi resesi. Ketika virus dan kematian itu terjadi. Ya, mungkin tahun ini menjadi tahun di mana, tadi ada yang bilang, tahun berduka, tahun berkabung yang begitu banyak. Saya kenal lebih dari 5 orang teman saya, orang tuanya meninggal. Ya, 4-5 orang meninggal karena positif COVID. Dan dia bilang, aduh ketika meninggal, yang menyedihkan dari itu adalah apa? Mama meninggal dan saya tidak bisa menghantarkannya, even ke tempat kuburannya. Apa yang bisa kita lakukan? Ya, ada banyak cara. Kita bisa telepon. Kita bisa say hello. Tahun ini juga dalam pandemik, orang bilang, waduh kalau berkabung, gak usah datang dulu dah. Ya, tahun ini saya ada 3 kali datang ke rumah duka. Ya, 2 dari rekan-rekan gereja, 1 teman SMA saya. Yang menarik ketika yang di adik sekolah minggu kita, waktu itu pas malam ya, ada Hana hari ini Hana datang? Ada ya Hana ya? Saya bilang sama Hana, nah gimana rasanya menghadiri ibadah tutup peti untuk anak sekolah minggunya? Terus dia bilang, aduh kamu nangis ini Kak. Saya bilang, belajar. Artinya ketika kamu ngajar sekolah minggu baik-baik, maka ketika hari di mana engkau harus datang menghadiri pemakamannya, berdirilah yang teguh. Yakinkan bahwa engkau sudah mengajar dengan baik buat dia. Memang kadang-kadang berat ya. Saya bilang sama Hanana masih penting murid sekolah minggu kamu dipanggil Tuhan dari sakit. Saya punya anak sekolah minggu saya meninggal di rumah tahanan, gantung diri. Mau datangnya gimana, nggak datangnya gimana. Ya, virus dan kematian itu menyamperi kita, tapi jangan takut. Ya, yang ketiga saya datang ke pemakaman dari teman SMA saya. Waktu SMA kita akrab, kita dekat, pelayanan bareng-bareng, lalu kurang lebih 10 tahun yang lalu teman saya bilang gini, Jim, si A ini udah berubah, alirannya jadi aliran ke sini-sini gitu. Kalau ada waktu lu coba telepon dia lah, gitu ya. Lalu saya telepon. Saya pernah cerita kayaknya. Lalu saya telepon, terus dia bilang dia ikut
aliran yang lain lah. Terus dia bilang, iya Yesus itu bukan Tuhan, dia itu ciptaan gitu kan. Dia itu salah satu ciptaan yang berulang kali dan muncul dalam Yesus. Nah sekarang saya nyembah orang yang berulang kali reinkarnasi dari Yesus ini, dia ngomong begitu. Waktu dia ngomong begitu, kami berdebat keras gitu ya. Waktu itu juga masih muda, 10 tahun yang lalu. Kami berdebat keras sekali. Selesai berdebat keras, kita nggak bicara. Sampai kurang lebih 1 tahun yang lalu, dia ngajakin ketemu sama saya. Dia bisa ketemu gitu ya. Terus dia ketemu, dia ngobrol sama saya. Terus dia bilang, ya kita 10 tahun lalu berdebat begitu keras ya Jim ya. Oh ya, gak apa-apa, saling ingatkan. Selesai, lalu saya terima kabar, kira-kira pertengahan tahun ini dia meninggal. Lagi bawa mobil, kena serangan jantung di lampu merah Pasar Senen, turunan flyover, meninggal. Nggak keburu ketolong. Di masa pandemik dikubur, tidak ada satu orang temannya pun yang datang. Lalu saya datang kucuk-kucuk sendirian kan. Teman-teman bilang, lu datang sih? Iya saya datang. Waktu saya datang, lalu ada istri, ada anak-anaknya. Waktu dia lihat dan dia nanya, siapa? Oh saya bilang, saya teman SMA-nya. Istrinya nangis. Terus dia bilang, banyak orang ngaku sahabat si Kokoh, dia bilang, yang meninggal. Tapi hari ini nggak ada satupun yang datang. Cuman Om doang yang datang. Virus maupun kematian jangan menghalangi kita. Karena Tuhan baik. Saya mau mengakhiri refleksi kita hari ini. Yang saya mau tanya adalah, besok kita mau Natal mau ngapain nih? Kalau saya diskusi, saya berpikir, lama-lama saya pikir, mungkin saya bilang, mungkin memang tidak perlu mengadakan perayaan. Jangan terlalu memaksakan gitu ya. Kecuali kamu punya data yang valid, oh ya, kemana yang harus kita pakai, baru kita jalan. Jangan terlalu kita maksain, oh kita harus ke sini, ke sana. Saya mau buat ruang diskusi, selesai nanti kita perenungan ini, mari kita berdiskusi bersama-sama. Kita satu dalam doa.